Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang kemarin kita tukar jam pelajarannya. Kemarin seharusnya fikih, kita tukar. Jadi hari ini kita belajar fikih. Kita melanjut yang kemarin. Puasa ada berapa macam? Masih ingat? 3. 1. Puasa Ramadan. 2. Puasa Nazar. Puasa kafarah. Ya. Puasa? Ramadan. 2. Nazar. 3. Nazar. Ramadan. Ada berapa sebab kita wajib untuk puasa Ramadan? Ya, ada berapa? Ada berapa sebab? 10. Astagfirullahaladzim. 3. 1. Untuk menentukan Ramadan itu diantaranya 1. Mulai hilal. 2. Hisab. 3. Kabar mutawatir. Apa itu hisab? Apa itu hilal? Melihat bulan ya. Kemudian hisab. Apa itu hisab? Menghitung ya. Menghitung. Kabar mutawatir. Apa? Kemarin sudah Bapak jelaskan ini. Kabar mutawatir apa? Apa? Kabar bahagia. Ayo apa kemarin sudah ini? Apa, Pak? Kabar mutawatir. Itu. Betul lah kalau udah dibuka lagi. Oleh, Pak. Kesepakatan. Nah, kalau hanya kalian mengandalkan hanya pakai laptop ataupun komputer ataupun HP, itu lewat di LKS itu udah dijelaskan memang. Ya. Tapi kalau kalian tidak dicatat, susah. Ya, kabar mutawatir itu kabar yang kebanyakan orang atau hampir keseluruhan itu tidak ada perbedaan pendapat. Jelas? Jelas. Kemarin Bapak kasih contoh apa? Ayo. Kemarin Bapak kasih contoh apa? Pertemuan kemarin. Ayo, kemarin Bapak kasih contoh apa? Astagfirullahaladzim. Bapak masih ngasih contoh loh, masih ingat. Kemarin Bapak ngasih contoh, Bu Mala ada di lapangan dah. Oh iya. Kalau kalian, semuanya ada yang bantah dan jarang sekali atau hampir dikatakan tidak kate, maka itu disebut mutawatir. Ngapo? Sedikit sekali orang yang membantahnya. Namun kalau ada yang membantah, itu nanti bukan mutawatir lagi. Atau bahkan lebih banyak yang membantah daripada yang tidak, maka bukan mutawatir. Ini kemarin, hisab, puasa. Puasa Ramadan jelas ya. Jadi kita lewat. Ini jadi Ramadan itu wajib kalau ada 3 sebab ini. Kalau tidak ada 3 sebab berarti tidak wajib. Nah, kebanyakan di negara kita itu pakai ru'yatul hilal. Ini diantaranya yang dipakai oleh pemerintah. Yang pertama, ngapuna? Sudah ada seminan. Yang pertama itu ru'yatul hilal, melihat. Masya Allah, sikok tak boleh, sikoknya. Tidak selesai dah. Sudah? Ya, ru'yatul hilal.
Melihat bulan biasanya itu di tempat yang tinggi atau tempat yang lapang. Bisa di pantai, bisa di tempat yang lebih tinggi. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kemudian kalau hisab itu sebagai sebagian golongan. Nggak usah pakai lihat bulan. Jihan, mau ngobrol? Ya, ngobrol Jihan. Nanti tidak paham Luna. Tidak semua materi yang ada di LKS itu Bapak ambil sebagian dari kitab Yakut. Ada semua yang ada di LKS. Kalau dia mengandalkan di LKS itu kurang. Kita lanjut. Bapak jelasin, kalian ngobrol. Kita lanjut saja. Berikutnya yaitu puasa yang wajib, yaitu nazar. Jihan, baca. Hei. Yang sekiranya sini dengar. Oh, sudah kita bahas per poin. Nazar adalah janji terhadap diri sendiri akan mengerjakan sesuatu jika maksud tercapai. Ingat ya, maksudnya ini, mana ini? Tidak boleh bertentangan dengan syariat. Perhatikan, maksud yang di sini tidak boleh bertentangan dengan syariat. Contoh, Pak, saya akan berpuasa Senin kalau Pak, saya akan puasa. Masya Allah berdua nih, nak. Mainan ludah. Nanti Bapak suruh tegak sini, kalian berdua tuh. Dua-duanya. Perhatikan sini. Maksud yang di sini ini tidak boleh bertentangan dengan syariat. Contoh yang tidak bertentangan syariat. Pak, kalau saya terpilih menjadi OSIM atau ketua OSIM atau lain sebagainya, saya akan puasa Senin dan Kamis. Ketika itu tercapai, maka wajib untuk berpuasa. Kalau tidak tercapai, maka tidak. Jelas? Tapi kalau maksud di sini bertentangan dengan syariat, maka tidak jadi nazarnya. Contoh, Pak, saya nak nembak cewek. Kalau dia terima nak puasa Senin Kamis, tidak jadi. Puasanya tidak berlaku. Ngapa? Bertentangan dengan syariat. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Pak, saya nak ngelamar cewek. Kalau terima nak puasa, berarti puasa. Ngapa? Ngelamar bukan bertentangan dengan syariat. Tapi kalau pacaran itu bertentangan. Jelas? Apa nak? Tahu ngelamar enggak? Tahu kan? Untuk ke jenjang yang serius, nikah. Berarti itu udah bertentangan dengan syariat. Tapi kalau pacaran, itu bertentangan dengan syariat. Ngapa? Belum tentu nak nikah. Dan itu lebih mendekati ke hal yang negatif, mendekati zina nanti. Jelas sampai sini? Pak, saya nak ngerampok. Kalau berhasil ngerampok, nak puasa. Nggak jadi nazarnya. Jelas? Ada mau ditanya sampai sini? Ingat ya, jadi hal apapun jika dinazari, ya, semenjak perkara itu tidak bertentangan dengan syariat dan itu tercapai, maka nazarnya wajib dilaksanakan. Jelas? Ada mau ditanya? Ada. Yang kedua, nazar membuat sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib sehingga harus dikerjakan. Contoh, Pak, saya nazar Pak, kalau seandainya menang turnamen nak sholat duha 8 rakaat. Ketika menang, maka wajib sholat duha. Meskipun hukum asalnya itu sunnah, ketika dinazari dan berhasil apa yang dicita-citakan, maka wajib untuk sholat duhanya. Jelas? Ada yang pernah nazar di sini? Tidak ada. Kemudian lanjut Jihan, poin yang ketiga. Memenangkan perlombaan itu.
Nah, jelas ya. Ini sudah Bapak singgung tadi. Jika Bapak menang perlombaan, maka Bapak akan melakukan puasa Senin Kemis. Jika Bapak menang perlombaan, maka Bapak akan sedekah 1.000, 2.000, 3.000. Maka ketika apa yang dinazari itu tercapai, maka wajib puasa untuk dilakukan. Pak, kalau seandainya tidak dikerjakan, berdosa. Ya, dosa. Kenapa? Nazarnya itu wajib dikerjakan. Yang mana sebelumnya sunnah atau bahkan mubah menjadi wajib sebab nazar. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada. Tinggal kalian. Biasanya semakin tinggi nazar itu biasanya semakin besar peluang untuk tercapai cita-cita itu. Atar, apa nak? Ya, Bapak ulangi, semakin tinggi nazarnya, ya, sayembaranya, kemungkinan besar kemungkinan besar akan terjadi apa yang dicita-citakan. Pak, saya nak nazar kalau seandainya juara atau terpilih nak puasa sebulan, insya Allah kemungkinan besar akan terjadi. Tapi ya, ketika terjadi ingat itu wajib. Ya, kalau kalian tidak kerjakan berarti berdosa. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Lanjut. Siap. Siap, Bu. Salam. Tadi puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, yang ketiga puasa kafarat. Ada yang tahu puasa kafarat? Nah, puasa kafarat itu seperti puasa denda. Kalian melakukan sesuatu, maka ada dendanya. Nah, kita bahas, ayo baca. Nah, perhatikan. Seandainya melakukan pelanggaran, melakukan tidak sesuai dengan syariat, maka ada dendanya, yaitu puasa. Ingat ya, Pak, saya pernah melakukan ini, apa tebusannya, apa dendanya? Maka diantaranya adalah kafarat. Terus, ini ada 5 poin. 1. Tamattu. Nah, perhatikan. Ini bab kalian belum sampai. Haji. Haji, ya. Haji, apa itu haji tamattu? Nah, apa itu haji tamattu? Haji yang ihramnya itu mendahulukan umroh baru haji. Tahu ihram enggak kalian? Bukan baju ihram ya. Ihram itu niatnya. Ya, niat sudah pakai apa yang pakai kalau laki-laki baju yang berjahit sudah dilepas semua, ya, sudah dilepas pakai baju ihram. Niat jadi mana? Di di luar tanah haram. Niatnya keluar dari tanah haram. Niatnya dari situ kemudian melakukan umroh. Setelah melakukan umroh, baru balik lagi melanjut haji. Kebanyakan dari kita itu kebanyakan kalau tidak tamattu kiron. Jarang yang ifrad. Di sini tidak bahas yang ifrad. Kalau ifrad itu khusus untuk haji saja. Ihramnya memang khusus untuk haji. Bingung kalian belum belajar haji, bab haji. Tanah haram itu apa gini nak? Perhatikan, Pak, maksud tanah haram itu apa, Pak? Misal, Bapak contohkan, ini tanah haram. Di antaranya di sini ada Ka'bah. Ya. Kita niatnya itu dari sini. Ya, dari luar sini. Apa? Melakukan di sini apa dikatakan tanah haram? Karena di sini berlaku hal-hal yang banyak yang tidak boleh. Contoh, memburu, contoh, membunuh binatang dan segala macam. Ya, di sini itu dilarang.
Ya, kenapa? Ada dendanya nanti saat haji. Misal saat haji bunuh binatang, itu tidak boleh. Ya, bahkan ya termasuk memburu dan lain sebagainya itu banyak. Nanti kalau bab haji akan lebih detail. Insya Allah semester 2 bab haji itu. Apa nak? Tidak sengaja, kan tidak ada bahas nak. Ya. Sengaja kan tidak dibahas. Pak, nepak nyamuk Pak. Nanti ketika bab haji itu akan lebih jelas. Nunggu semester 2, insya Allah semester 2 itu bab haji. Nanti. Perhatikan. Pak, apa itu tanah haram? Ini loh nak, tanah haram. Yang tanya. Bapak kasih contoh ya. Pak, ngapa dikatakan tanah haram? Karena di sini banyak larangan. Yang mana sebelumnya itu boleh, ketika masuk ini sudah tidak boleh lagi. Dan niatnya itu harus di luar. Niat ihram. Kalian berangkat dari sini pakai baju ihram ya. Dari sekarang sudah lewat ya. Dari sini kalau seandainya masuk waktunya maka boleh. Di antaranya itu mulai Syawal. Boleh tak ihram di bulan Syawal? Boleh, tapi alangkah berat. Ya, ngapa tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang? Di antaranya tidak boleh memakai wangian. Apa nak? Nanti bab haji kita bahas ya. Larang-larangannya itu, bahkan larang-larangannya itu nanti kita bahas setelah kalau sudah masuk bab haji sendiri. Karena lebih jelas. Sudah sampai sini? Kalau tamattu, perhatikan, kalau tamattu, haji tamattu itu ihram untuk haji, ihram untuk umrah, baru untuk haji. Kalau kiron itu untuk berdua, untuk haji sekaligus umrah. Jelas sampai sini? Negara kita itu kebanyakan kalau tidak satu, dua. Jarang yang ifrat. Nanti ini ada kafaratnya. Ya, ada kafaratnya. Puasa. Berapa hari? Nanti di Al-Qur'an disebutkan kalau tidak salah 10 hari. 3 di sana, 7 di sini. Sampai sini ada yang tanya? Ya. Nanti untuk bab haji akan kita bahas sendiri nak. Terus yang kedua. Ya. Menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja, maka ada kafaratnya. Ada dendanya. Maksudnya gini nak. Di bab dia, perhatikan, di bab dia, di bab tentang pembunuhan itu nanti ada 3 pembahasan. Ya, membunuh dengan secara sengaja, membunuh dengan tidak sengaja tapi menggunakan alat yang mematikan. Yang berikutnya tidak sengaja dan tidak menggunakan alat yang mematikan. 2 ini, perhatikan, 2 ini nanti tidak kena kisos, namun kena kafarat, kena denda. Namun kalau yang satu jelas kisos. Bapak kasih contoh. Seandainya ada seseorang, perhatikan, seandainya ada seseorang membunuh menggunakan benda tajam, pisau dan segala macam. Kira-kira pisau itu alat membunuh enggak atau parang? Alat membunuh enggak? Alat membunuh karena tajam. Maka nanti kisos. Kenapa? Ada unsur kesengajaan. Jelas? Ada yang mau ditanya? Biar jangan ulang-ulang. Oke dulu, ini dulu karena ada bagi menjadi 3. Yang khusus dulu. Ya. Bapak ulangi ya. Kalau yang ini hukumnya kisos. Wajib dibunuh juga. Jadi Bapak ulangi ya. Jangan ngobrol nak, nanti tidak paham. Di situ tidak ada. Ya, di situ tidak ada. Bapak ulangi. Kalau seandainya ada seorang, katakan bacok, tahu bacok ya? Ya, bacok. Ya, bacok menggunakan parang. Maka wajib dikisos karena dia sengaja membunuh dan menggunakan alat yang mematikan. Itu hukum syariat, ya. Yang kedua, dia tidak sengaja, namun menggunakan alat yang mematikan. Contoh, habis panen, tahu sawit tidak nak? Tahu sawit kan? Kalau panen pakai sawit, pakai apa? Pakai celurit panjang. Kita jalan, kena leher uang. Kira-kira sengaja tidak itu? Tidak sengaja. Tapi, perhatikan, menggunakan alat yang mematikan. Jelas?
Sampai sini jelas? Jelas ya. Bapak ulangi. Yang kedua ini, Bapak jalan, ada orang jalan bawa alat panen sawit itu, tiba-tiba kena tebas leher. Di situ kisos. Tidak, ngapo? Tidak sengaja. Jelas? Nah, yang ketiga, ya, dia tidak sengaja dan tidak menggunakan alat yang mematikan. Contoh, Bapak lempar pakai penghapus, mati. Kira-kira penghapus itu alat mematikan enggak? Tidak, berarti nanti ada kafaratnya. Jelas sampai sini? Jadi ada 3. 1 sengaja, ada unsur sengaja dan menggunakan alat yang mematikan. Yang kedua, unsur tidak sengaja tapi alatnya mematikan. Yang ketiga, tidak sengaja alatnya tidak mematikan. Maka yang 2 ini tidak ada kisos. Yang 1 ada kisos. Apa itu kisos? Dibunuh juga, dihukum mati. Ya, jelas sampai sini? Jelas. Atar mau tanya apa? Sudah terjawab kan? Sampai sini ada tanya? Nah, jadi kalau yang nomor 2 ini menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja, berarti ada 2 poin tadi, ada 2 contoh. Ya, tidak sengaja menggunakan alat yang mematikan, tidak sengaja tidak menggunakan alat yang mematikan, maka wajib kafarat. Jelas sampai sini? Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga, fokus Dewi. Melanggar sumpah atau janji, maka wajib untuk kafarat. Ya, berapa? 3 hari. Kalau melanggar sumpah, ya, Pak, wallahi Pak, saya nak jalan kaki nak balik, ternyata sampai di jalan naik ojek, berarti dia melanggar sumpah. Apa dendanya? Puasa 3 hari. Jelas? Ya, sumpah, melanggar sumpahnya, wallahi billahi tallahi, kalian langgar, maka itu kena kafarat. Ingat, lagi-lagi yang dilanggar itu, perhatikan, yang dilanggar itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, tidak. Contoh, yang bertentangan syariat, misal, diejek kawan, tidak laku. Wallahi saya nak nembak cewek. Nah, tidak usah nembak aja itu. Ngapa? Bertentangan dengan syariat. Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Jelas ya? Terus, berikutnya. Di bulan Ramadan itu hukumnya haram. Ini dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Bapak ulangi. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Kata ya. Lanjut. Ini masalah untuk masalah keluarga. Seandainya ada suami anti alayya ka dhahri ummi, engkau seperti ibuku. Nah, seperti ibuku di situ punya beberapa tafsiran. Kalau seandainya tafsiran dia itu seperti zat ibunya, bukan masalah kecantikan, bukan masalah masakan dan sebagainya, maka kena kafarat, kena denda. Ngapa? Istri dengan umi, dengan ibu itu berbeda jauh. Tapi kalau hukumnya disamakan, maka kena kafarat. Ngapa? Di situ nanti tidak berlaku lagi apa hubungan keluarga. Sampai sini ditanya, agak bingung kalian mungkin, apa itu zihar? Ya. Ini bab munakahat. Nanti saja ini, ya. Walhasil kalau yang ini menyamakan istri dengan ibunya dari segi hukum. Apa hukumnya? Kita tidak boleh dipergauli dan segala macam. Ada yang tanya? Tak kate? Kita lanjut. Ayo baca. Nah, perhatikan, sunnah ya. Senin, Kamis, kalau kalian nak puasa, sunnah. Seandainya Senin, masih ingat tak? Batas niat puasa sunnah dari kapan sampai kapan? Puasa sunnah dari kapan sampai kapan? Dari kapan? Masya Allah. Nah, ini sudah Bapak jelaskan loh, nak. Sudah Bapak kasih contoh.
Dari kapan sampai kapan? Niatnya dari kapan? Makanya nak, jangan sibuk nak, ya. Jangan sibuk. Dari sesudah maghrib sampai kapan? Sampai zuhur. Itu sudah Bapak kasih contoh loh nak. Misal seandainya hari ini hari Senin ya. Misal hari ini hari Senin. Bapak dari pagi tidak makan. Datiin dimasak atau dan sebagainya. Ya, ada duit jajan tidak bawa. Daripada nganggur di sini, dati MBG dan segala macam, mending Bapak puasa. Bapak niat sekarang, kalau puasa sunnah, maka boleh sah. Asal dari subuh tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Oh, sibuk nutup. Sibuk nutup. Masya Allah. Buka apa nak? Ayo tutup semua. Ayo tutup semua. Itu apa tuh yang dibuka nak? Itu apa tuh? Buka Canva nak. Ngedit apa nak? Boleh buka laptop nak. Tapi fokuslah sayang. Bapak tanya ya. Ya sampai kapan? Dari kapan sampai kapan niat puasa sunnah itu nak? Dari kapan sampai kapan? Dari kapan sampai kapan? Dari tidak dengarkan Pak. Dari kapan nak? Sayang lu nak. Wong tua sudah ngasih duit ya. Wong tua sudah ngasih duit untuk jadi belajar. Tapi sampai di sini mainan, ngedit Canva. Sayang waktunya. Habis duitnya. Nilai kecil. Tahu kan remedial kemarin hasilnya berapa nak? Itu remed loh. Hasilnya sudah segitu. Tapi tidak ada usaha. Sayang ya. Bapak sudah diomong berapa kali. Sampai bosen. Ya. Sampai bosen. Sudah diomong. Sudah dengarkan. Tidak lama waktunya. Kalau kalian sibuk nak. Ya. Bapak sudah omong sering kali. Otak itu nak. Dengan tangan. Itu tidak bisa fokus secara bersamaan. Kalau kalian fokus ngetik. Fokus ngedit. Otak mustahil bisa fokus apa yang Bapak sampaikan. Itu sudah pasti. Kecuali tangan kita dipergunakan untuk merangkum apa yang Bapak sampaikan. Itu mungkin bisa fokus. Tapi kalau kalian menggunakan Pak sambil dengarkan, tapi sambil ini jari kalian ngedit, itu tidak bakalan bisa fokus nak. Sayang. Kalian di sini tuh dapat amanah dari orang tua, yaitu belajar. Sudah tidak usah dibuka lagi. Pak rusak laptop itu akibat kalian. Nah, itu Bapak silakan kalian buka laptop, tapi sesuai materi, bukan buka Canva. Nah, Bapak ulangi ya, kalian kesini tuh nak, disuruh wong tua untuk belajar. Ya, untuk belajar, belajar dan belajar. Perintah Nabi juga jelas. Kalian itu suruh belajar. Pinter atau tidak, urusan nanti nak. Bapak ulangi, pinter, urusan nanti. Perintahnya itu jelas. Tolabul ilmi, carilah ilmu. Dapat atau tidak, urusan lagi. Kalau dapat, alhamdulillah pinter. Kalau tidak dapat, tidak dapat. Tapi pahala dapat. Ya, ngapa? Sudah cari ilmu. Pak, tidak masuk, urusan nanti. Cari ilmu, ada buktinya. Di antaranya ada ngapal di situ, ada usaha. Itu buktinya. Bukti cari ilmu. Tapi lah usaha sekian, usaha ini, usaha itu, masih saja tidak masuk-masuk, pahala kalian tidak kurang sedikit pun. Ngapa? Perintahnya jelas, hanya untuk cari ilmu. Dapat atau tidak, urusan nanti. Ya, urusan nanti belajar tuh. Kalian kesini tuh dapat amanah dari orang tua untuk belajar.
Mengkhianati amanat orang tua kategori durhaka. Wong durhaka jangankan masuk surga, mencium aroma surga pun Allah tidak izinkan. Kalian banyaklah sedekah, banyaklah puasa. Kalau kalian durhaka sama orang tua nak, ya, terutama ibu di situ, maka jangan harap masuk surga. Ya, jangan harap masuk surga. Pernah dengar tak kisah Alqamah? Pernah dengar tak kisah Alqamah? Alqamah itu sahabat Nabi nak. Ya, Alqamah itu sahabat Nabi. Ketika dia belum nikah, bakti sama orang tua, mantap. Ketika sudah nikah dan pisah rumah, mak di sini, dia di sana, sudah nikah, maka Alqamah lebih mendahulukan istrinya daripada maknya. Maknya sakit hati. Ya, bukan kurang perhatian. Ya, maknya kurang apa-apa istrinya, apa-apa istrinya. Sampai Alqamah itu menjelang wafat, ya, sampai menjelang meninggal, Alqamah tidak bisa menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak baca sakaratul maut itu sakit nak. Sakaratul maut digambarkan di dalam hadis itu seperti ada kambing, ya, ada binatang itu dikuliti secara pelan-pelan ini. Dalam posisi hidup, itulah sakaratul maut. Nah, Alqamah, dia sakaratul maut tapi tidak tinggal-tinggal. Sampai istrinya bingung. Ya, sampai istrinya bingung. Istrinya bingung karena kasihan, tidak tega betapa sakitnya sakaratul maut. Istrinya tuh manggil sahabat untuk nemui Nabi. Ya, untuk nemui Nabi. Kasih tahu Alqamah sakaratul maut, tidak pacak ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tidak mati-mati. Akhirnya temulah dengan sahabat ini, bertemu dengan istri. Ya Allah, ya Rasulullah, Alqamah sakaratul maut. Dia tidak pacak ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, masih ada dak wong tuonyo. Masih ada maknyo. Tapi lah tuwo. Ya sudah, temui maknyo, ya, temui maknyo, nak kirim salam. Dia nak datang, aku nak datang. Karena dia lah tua ya, maknya itu lah tua, maknya Alqamah. Dia datang ke Nabi, apa Nabi datang ke Alqamah? Akhirnya disampaikanlah kata maknya, aku B yang datang ke Nabi. Tidak pantas Nabi datang ke sini. Akhirnya maknya datang ke Nabi. Nabi tanya, cak mana kelakuan Alqamah? Dia tidak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak baca ngucap cak itu. Kata maknya, ya, yang disebut Alqamah itu hobi ibadah, hobi sedekah, hobi ngaji. Walhasil ibadah gak banyak digawe ke. Kata Nabi, bukan itu yang aku tanya. Yang aku tanya perlakuan Alqamah kepadamu. Barulah dijelaskan. Setelah itu Nabi mengatakan, ya sudah, minta ridhoi, maafkan dia. Dia agak berat. Enggak ya Rasulullah. Saking sakit hatinya. Ya, saking sakit hatinya. Kemudian karena dari wong tua ini tidak dapat ridho, Nabi manggil para sahabat. Ya, sahabat dipanggil galo, suruh ngumpulin kayu bakar. Ketika kayu bakarlah tinggi, maknya nanya, ya Rasulullah, untuk apa kayu sekian banyak nih? Kata Nabi, untuk bakar Alqamah, karena api neraka lebih dahsyat daripada api dunia. Ya, kalau yang seperti ini, kalau yang tidak dapat ridho atau dapat maaf dari wong tua, sudah bisa dipastikan neraka. Sedangkan neraka apinya lebih dahsyat daripada api di dunia. Api di dunia itu nak, ya, berasal dari api neraka itu sudah 70 kali dicelup ke air. Bahkan Bapak pernah baca buku itu, ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam itu minta api, ya Allah, nak api, nak masak. Sebiji kurma sama dagingnya ya, sebiji kurma. Kata malaikat apa? Kalau seandainya sebiji kurma itu diinjak di bumi, maka bumi langit leleh. Bumi langit leleh. Ya sudah, monca itu bijinya baik, sebiji baik, tawar, sebiji baik. Kalau seandainya ya sebiji itu ditaruh di atas gunung akan leleh. Saking panasnya. Ya Allah, ya Pak,
setengah baik, setengah biji. Ya, setengah biji. Kalau seandainya setengah biji itu ditaruh di bumi, maka langit dan bumi tidak mengeluarkan air. Gersang saking panasnya. Segini nak. Ya, segini. Gersang. Perhatikan ya, gersang. Akhirnya setengah biji itu dicelup ke air, kalau tidak salah sampai 70 kali. Itulah jadi api dunia. Alangkah panas, itulah. Nah, balik lagi. Ketika kayu itu banyak, barulah Ibu Alkoma nanya, untuk apa? Untuk bakar Alkoma. Dari situlah ya ibunya langsung, ya Rasulullah, saksikanlah aku ridho sekarang, aku maafkan Alkoma. Saat itu langsung sahabat Bilal disuruh, tengok Bilal. Alkoma. Belum sampai ke rumahnya, Alkoma langsung ada suara la ilaha illallah Muhammad Rasul, meninggal. Dari kisah ini dapat diambil apa? Pertama, kalau kalian punya ibadah setinggi gunung nak, ya, setinggi gunung, ya, kalian tidak akan masuk surga kalau durhaka sama wong tua. Pak, wong tua tidak pernah sholat, Pak, wong tua, mohon maaf seandainya ya, tidak pernah sholat, minuman keras dan segala macam, wajib hormat, wajib taat, wajib nurut semenjak perintah tidak melanggar aturan syariat. Ya, semenjak perintah tidak melanggar aturan syariat. Contoh, wong tua, misal wong tua yang tidak beres ya, nak belikan rokok, nak belikan gula, nak belikan cabai, melanggar syariat tidak itu? Tidak, maka wajib taat meskipun itu wong tuanya nakal, bejat dan segala macam. Ya, tapi kalau untuk bertentangan dengan syariat maka tidak boleh. Contoh, nak ayo ikut mak, misal, nak ayo kemana? Minuman keras dan segala macam, maka tidak boleh taat. Kenapa? Melanggar aturan syariat. Nah, pertama, punya pahala apapun kalian, kalau durhaka orang tua, jangankan masuk, mencium aroma surga pun Allah tidak izinkan. Surga itu bisa dicium, itu perjalanan, ada mengatakan 500 tahun, sekarang tahun, saking wanginya surga itu, dari perjalanan sekian lama tak tercium. Orang durhaka, jangankan masuk, cium aroma surga pun tidak baca. Ya. Kemudian yang dapat diambil pelajaran lagi apa? Sejahat-jahat orang tua, pasti kasih sayang itu lebih tinggi. Ya, pasti kasih sayang itu lebih tinggi. Tidak ada ceritanya nak wong tua itu pengen anaknya gagal, tidak ada. Bahkan wong tua siap banting tulang untuk kalian bahagia. Jelas sampai sini? Oleh karena itu, ayo jaga amanat wong tua untuk belajar. Pinter atau tidak urusan nanti. Nah, ya, urusan nanti. Yang penting belajar. Tapi belajar ada bukti ya. Belajar ada bukti, ada usaha. Kalau sampai ke madrasah tidur, berarti tidak ada bukti, tidak ada usaha. Ngapo? Tidak sesuai dengan amanatnya. Belajar. Sudah, kita lanjut. Nah, puasa hari Senin dan Kamis. Kapan niat puasa sunnah? Mulainya dari maghrib sampai zuhur. Tapi dengan syarat ya, dari subuh sampai zuhur tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Contoh jam 8 lah ngopi, jam 9 niat puasa, tidak bisa. Ngapo jam 8 lah ngopi? Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Ada ya. Kemudian puasa Syawal. Tahu Syawal? Tahu ya, Idul Fitri. Idul Fitri tanggal 1 haram puasa. Tanggal 2 dan seterusnya itu sunnah. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau seandainya kalian mampu untuk puasa, menurut hadis dianggap puasa selama 1 tahun. Perhatikan. Pak, puasa seminggu Pak. Meskipun puasanya seminggu, dianggap puasa selama 1 tahun. Kapan itu Pak? Tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 baik. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 berarti. Ya.
Tapi 6 hari. Prakteknya 6 hari, nak. Ya, prakteknya 6 hari. Karena tanggal 1 kita tidak boleh untuk piket. Untuk puasa. Tanggal 1-nya tidak boleh untuk puasa. Karena hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 tidak boleh, haram. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau seandainya mampu puasa 6 hari ini, dianggap puasa 1 tahun. Pak, apalagi sebulan. Emang kuat. Siapa yang pernah puasa Syawal di sini? Nah, kuat pernah? Puasa kalau kuat, tapi tanggal 2 dan seterusnya, ya, dan seterusnya itu kue masih banyak. Ya, kue itu masih banyak. Lanjut. Yang ketiga, apa? Ada yang tahu puasa Daud apa? Ya, apa puasa Nabi Daud? Ya, sehari puasa sehari ida, itu puasa Daud. Kalau seandainya kalian, Pak, nak nyoba Pak, ya lajulah. Hari ini puasa, besok sudah puasa, ida puasa, ida. Itu sunnah. Jelas? Ada yang nanya? Lanjut. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ini disunnahkan bagi wong yang sedang dak haji. Bapak ulangi. Ini disunnahkan bagi wong yang ndak haji. Kalau yang haji, ndak usah. Ngapa? Saat Arafah di sana, tahu Arafah ada nak? Tahu. Nah, wong haji itu, ya, itu di padang Arafah panas biasanya. Panas. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk puasa. Tapi kalau yang ndak berhaji itu dianjurkan sunnah puasa. Jelas? Ada yang mau ditanya puasa Arafah? Tadi, lanjut. Yang keempat, puasa Yaumul Bid 13, 14 dan 15 Hijriyah. Ini setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Ada yang tanya sampai sini? Hijriyah ya. Sekarang Hijriyah kalau tidak salah tanggal 2 berapa? 23 kalau tidak salah. Bapak lupa. Hijriyahnya Hijriyah ya, bukan Masehi. Kalau Masehi apa ya, Pak? Ayyamul Bid ini nak. Karena di hari-hari ini bulan ini nampak 13, 14, 15 bulan itu terlihat jelas. Kecuali mendung ya. Purnama itu 15. 13, 14 itu nampak. Sunnah puasa. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Yang berikutnya puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram. Biasanya yang banyak itu puasa orang tanggal 10 Muharram. Sampai sini tanya? Ada ya. Ini sunnah. Kemudian puasa di bulan Sa'ban. Tahu bulan Sa'ban? Kapan bulan Sa'ban? Ya kapan Sa'ban? Ya. Perhatikan, Sa'ban itu bulan sebelum Ramadan. Itu sunnah untuk puasa. Terutama tanggal 1 kalau bisa sampai habis. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada. Ini macam-macam puasa sunnah. Ini sudah pernah Bapak bahas ini. Larangan untuk puasa, bahkan haram dan tidak sah. Kapan? Hari Idul Fitri, Idul Adha. Tidak boleh puasa. Haram. Ngapo? Yang lain lagi bersenang-senang, kalian nak puasa. Haram. Tanggal Idul Fitri hanya tanggal 1 ya. Tanggal 2 dan seterusnya itu sunnah. Tanggal 1 itu haram. Idul Adha hanya tanggal 10. 10 Idul Adha. 10 Zulhijjah. Maka haram untuk puasa. Tidak sah. Lanjut. Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini juga pernah Bapak singgung. Ini haram untuk puasa. Ngapo? Daging masih banyak. Ya, bahkan
waktu penyembelihan kurban itu boleh dikerjakan tanggal 11, 12, 13. Seandainya, kalau seandainya hari raya Idul Adha itu tepat hari Jumat, biasanya hari Sabtu baru nyembelih. Jelas? Hari Sabtu berarti tanggal 11. Bapak ulangi ya. Biasanya kalau hari Idul Adha itu terjadi pada hari Jumat, kebanyakan masyarakat tidak nyembelih di hari Jumat. Nyembelih hari Sabtu. Boleh tak? Boleh. Seandainya Sabtu belum selesai, mungkin kurbannya sangat banyak, boleh dilanjut hari 12. 12 belum selesai, lanjut 13. 13 selesai, bukan kurban lagi namanya. Ya, kalau 13 sudah selesai, bukan kurban lagi, tanggal 14. Waktu penyembelihan nih. Karena ada ketentuannya sampai dari tanggal 13, dari 10, 11, 12, 13, 4 hari. Masa belum selesai nyembelih? Meskipun 100 nak pasti selesai 4 hari. Nabi itu pernah nyembelih. Kalau 4 hari itu selesai. Emang ada? Sudah. Yang berikutnya, hari Jumat yang dikhususkan. Perhatikan, ini sebagian ulama tidak mengatakan haram, makruh. Pak, nak puasa Pak, hari Jumat ngapo? Dah kate nak puasa bae Pak. Hari Jumat bae? Iya, nah Jumat bae Pak. Sebagian ulama mengatakan makruh, tidak haram dah. Ya, tapi kalau 1, 2 itu haram. Ya, jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau ditanya? Yang berikutnya, hari Syak, yaitu hari terakhir pada bulan Sya'ban. Contoh. Sekarang ini seandainya tanggal 29 Sya'ban, maka di situ tidak diperbolehkan untuk puasa. Ngapo? Sekarang ragu, bisa jadi hari ini Ramadan atau tidak. Syawal. Kalau Syawal Ramadan, nah. Jelas sampai sini? Jelas. Ya, kalian mungkin yang selama ini kerjakan, ada tak di antara kalian yang pernah mengerjakan? Oh, tidak ada. Puasa sunnah. Siapa? Hari Senin Kamis. Senin Kamis. Senin Kamis. Kamis sama Sabtu. Apa Sabtu? Puasa. Dati MBG Pak Sabtu Pak. Puasa apa? Yang mobil pernah? Ada lagi? Kerjakan ya, kerjakan. Kalau perhatikan, kalau mampu. Jangan-jangan perhatikan, yang perempuan sudah bayar utang Ramadan kemarin. Astagfirullahaladzim. Perhatikan. Nah, Pak, kalau puasa pas bulan puasa Pak ya. dulu. Gitu dulu. Lagi bulan Ramadan puasa. Tiba-tiba ada yang mokel Pak. Boleh tak digantikan Pak? Digantikan cak mana nak? Dia Pak, dia kan puasa nah. Mokel ini Pak. Dia katanya kalau puasa boleh diganti. Dia mokel. Boleh diganti tidak di hari berikutnya? Iya. Wah, bukan boleh, wajib nak. Tapi berdosa. Ya. Kayak kemarin, perhatikan. Puasa kemarin itu kan ada MBG. Ngapo? Ngeraso. Mokel. Dia kerasa dia. Nanya baik. Perhatikan. Puasa kemarin ada MBG ya. Tapi berupa snack. Pak, kemarin sengaja batal Pak, dibatalin. Harus atau boleh tak? Wajib ganti puasanya. Nah, untuk yang perempuan, kalau seandainya kalian tidak ganti sampai Ramadan berikutnya, maka ada denda di situ. Bapak ulangi. Bapak ulangi ya, perempuan yang masih punya hutang puasa kemarin, belum kalian ganti, jika sampai Ramadan depan, maka selain kalian wajib selain kalian wajib ganti, ada dendanya. Apa nak? Apa? Beras. Yo, makanan pokok. Beda dengan zakat nak. Dikasih mana? Yang berhak.
Tidak sampai 1 kilo per hari. Di sini udah jelaskan. Shh. Sampai sini yang tanya? Kasih, Pak. Ate? Jihan, woi, yang 3 ngobrol. Shh. Nanti dulu. Yang belakang tuh ngobrol dari tadi. Ngomong kapan? Apa nak? Lebih baik kita kasihkan orang yang berhak menerima. Itu lebih baik nak. Ya. Siapa Pak yang berhak? Kan sudah dibahas. Nah, di bab Quran hadis itu. Di antaranya adalah, nah, kan sudah ada itu. Sudah ada tanya? Jadi Bapak ulangi, yang perempuan kalau tidak ganti sampai puasa berikutnya, maka selain dia wajib ganti, dia juga wajib untuk bayar denda. Lagi kita habiskan. Terakhir. Hikmah puasa. Belum kan? Belum. Baca. Jelaslah. Ngapa Pak? Kok dikatakan puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan? Ini nak. Karena puasa itu yang tahu kalian dengan Tuhan, maka disitulah letak ketakwaan yang sesungguhnya. Ngapa Pak? Meskipun kalian tidak kata yang melihatnya, orang lain tidak kata yang melihat, kalian masih tidak galak makan minum, disitulah letak ketakwaannya. Nah, banyak wong di depan muka, di depan wong cak ini, saya puasa Pak. Ketika di WC kamar mandi menyeruput susu kotak. Itu ketakwaannya sudah ada kata lagi. Ngapa? Tidak kuat dengan susu kotak itu. Jelas? Jelas. Yang kedua. Melatih pribadi yang lebih sama dan ikhlas mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa melatih kita untuk lebih ikhlas. Ngapa dah ikhlas makanan segitu banyak, kita ikhlas untuk tinggalkan. Bukan dibuang nak, dak makan dulu sampai azan maghrib. Jelas? Lanjut, yang ketiga. Lanjut. Memunculkan sikap peduli dan empati terhadap sesama. Nah, perhatikan. Kalau kita sering puasa, kita bisa empati. Tahu empati nak? Tahu. Ya. Timbul rasa kasihan kalau ada orang yang kelaparan. Ngapa? Kita sudah pernah ngalami saat puasa. Jadi dengan puasa empati kita itu bisa tumbuh. Oh, lapar caknya, ndak lemak itu lapar. Jelas? Jelas. Lanjut. Mendorong lebih berhati-hati dalam sikap. Kalau orang puasa harus lebih hati-hati dalam bersikap, dalam sikap kita. Contoh. Perhatikan, dalam wudu kita disunahkan untuk kumur saat puasa. Tapi ketika puasa harus hati-hati. Mubalaghah jangan dikerjoke, jangan sampai masuk airnya itu. Tahu mubalaghah? Kumur sampai bobok. Nah. Yes. Lanjut. Masya Allah, sibuk ini. Nah, berarti kena. Puasa itu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata ada efek untuk menyehatkan badan. Ya, kalian, Pak, nak diet Pak, ya terserah kalian ya. Nak diet terserah kalian. Walhasil badan terasa sehat kalau puasa. Jelas sampai sini? Lanjut. Terakhir. Kalau kita puasa,
Hidup kita disiplin. Ngapo? Tahu waktu. Subuh tahu, maghrib tahu. Disiplin waktu. Ngapo? Kalau subuh berarti terakhir kita makan. Kalau maghrib awal kita makan. Disiplin waktu. Sampai sini ada mau ditanya? Iya. Jelas ya? Habis waktunya. 15 menit lagi, Pak. 10 menit lagi, Pak. Hai, Atar, baca. Perhatikan, salat tarawih berapa rakaat? 12. Astagfirullah. Nah, Paling sedikit 8, paling banyak 20. Paling sedikit 8, paling banyak 22. ini kan di LKS kelas 1 sudah dibahas. Ya, berapa? 8. Ada lagi? 20. Ada lagi? 38. Ada lagi? Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Kebanyakan 8 atau 20. Ada yang 20 di sini? Yang ngerjakan taraweh? Ya Kati. 8 semua? 11. Taraweh nak. Taraweh 11 itu sama witir 3. 8. Kapan waktunya sholat taraweh? Sudah bisa. Sampai Sampai subuh. sampai subuh. Ya. Perhatikan. Jadi misal perhatikan, habis buka mungkin kekenyangan tidur, bangun jam 2, sholat isya, sholat taraweh, boleh. Ngapa? Karena waktu sholat taraweh dimulai setelah sholat isya sampai subuh di bulan Ramadan. Jelas? Jelas. Dan tanya sampai sini? Ada. Yang kedua, Sholat witir. Atar, jangan sibuk nak. 2 Atar. Kapan waktu untuk mengerjakan sholat witir? Sesudah sholat tarawih. Sesudah sholat taraweh. Ada jawaban lain? Sesudah sholat isya. Ada jawaban lain? Sampai Kak Asman? Sampai kapan? Sampai subuh ya. Witir itu tidak khusus di bulan Ramadan. Di hari-hari lain boleh. Dari kapan? Setelah sholat isya sampai subuh. Berapa rakaat? 3. Ada jawaban lain? 3 sampai 11. Ada jawaban lain? 1 sampai 11. Namun 1 kalau keseringan hukumnya makruh. Tapi kalau sesekali dan juga lah, Pak mepet Pak, bangun kesiangan Pak, lana azan Pak, berarti 1 rakaat. Jelas? Ada yang mau tanya? Berapa rakaat? 1 sampai 11 rakaat. Kemudian i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Itu tidur berdiam diri. Diam diri di masjid, tapi wajib niat. Ya, entah kalian nak tidur nak apa, ini kemarin pertemuan yang lalu sudah pernah Bapak singgung kalau tidak salah. Nak tidur nak apa, yang penting ada di dalam masjid. Contoh, yang bagian marbot, ya ada yang marbot di sini. Apa itu marbot? Yang petugas untuk ngurus masjid. Sambil nyapu, kalau niat i'tikaf, semenjak itu di masjid, meskipun nyapu, maka
diamnya dia di masjid dia pahala, nyapunya pun dia berpahala. Kalau diniatkan. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau tanya? Yang berikutnya. Tadarus. Apa itu tadarus? Tadarus itu nak, satu ngaji sikok nyimak, ya, sikoknya ngaji, yang lain nyimak, itu tadarus. Sedangkan kebanyakan sikok nyimak, yang lain ngobrol dewe. Lanjut. Sedekah. Atar, masya Allah. Jangan sibuk ngobrol dewe nak. Jangan nunjuk uang, ya. Tidak boleh nunjuk uang. Yang berikutnya adalah sedekah. Tahu sedekah? Tahu. Apa perbedaan dengan infak? Ayo. Bapak kaitkan. Dengan agama. Sedangkan sedekah untuk orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Kalau sedekah apa? Ulangi. Perbedaan antara sedekah dan infak. Infak untuk keperluan agama. Sedekah? Ada jawaban lain? Perbedaan antara keduanya? Itu juga benar ya, perhatikan. Kalau infak itu lebih ke materi. Kalau sedekah itu tidak harus berupa materi. Senyum ke kawan itu sedekah. Lanjut. 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 Sibuk bayar Tarni. Di antara ibadah sunnah kita hadir di majelis taklim, belajar. Sampai sini ada yang tanya? Hati ya. Bapak hanya menyampaikan poin-poinnya ya. Lanjut. Ini kita rinci yang tadi itu. Baca nak. Nah, terawih berarti istirahat, tidak ngebut. Makanya sholat terawih itu 2 kali salam, 2 kali salam. Pak, langsung jos pak, 20 rakaat. Dakati. Lalu pak, langsung jos pak, 8 rakaat. Dakati. Pak ngebut, tidak. Terawih itu istirahat. Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Lanjut. Nah, perhatikan yang tadi ya, sholat tarawih itu dikerjakan setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya sampai subuh, sampai fajar ini habis. Perhatikan, dikit. Terkadang, Pak, saya datang ke masjid atau musola telat, di sanalah sholat tarawih. Perhatikan ya, di sanalah sholat tarawih. Maka bagaimana Pak? Saya apakah harus sholat tarawih dulu, apa sholat isya? Ada yang pernah terlambat di sini? Benar. Sholat apa dulu kalian? Tarawih. Sholat isyanya? Sudah sholat tarawih. Sudah sampai tidak? Ayo, sampai tidak? Ngapo tidak? Perhatikan. Kalau kita sampai di masjid atau musola sudah sholat tarawih nak, maka kita wajib sholat isya dulu. Pak, sholat isya, yo sendiri jamaah. Perhatikan, jamaah, imam sholat tarawih, kita sholat isya. Boleh tak? Boleh, sah. Ngapo? Gerakannya sama. Yang tidak boleh itu imam sholat jenazah atau sholat gerhana yang satu pakai satu cara atau 2 cara. Sholat gerhana yang lain,
sholat gerhana itu terbagi menjadi 3. Kalau imamnya sholat gerhana menggunakan 2 cara, kita jamaah sholat fardu biasa, maka kita tidak sah, gerakannya berbeda. Namun kalau imamnya itu sholat taraweh, kita sholat isya, maka boleh sah. Jadi kalau kita telat, jangan taraweh dulu, isya, imam sholat taraweh, kita tetap isya. Setelah itu imam salam, kita nambah 4 rakaat, disempurnakan 4 rakaat. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ya, kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manon tanda tangan nak. Latihan.